Kalau yang berikut, kegiatan kita hari ini adalah saya kasih tema penari Kurji Beku. Perlu saya jelaskan sedikit, Beku ini salah satu tarian yang cukup terkenal di daerah Lembata. Sehingga kenapa kami memakai Beku itu supaya ketika orang melihat ini mereka tertarik. Kenapa Beku yang adalah satu tarian bisa dimasukkan jadi salah satu bagian pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Pak Hiro, Duta Rumah Belajar NTT tahun 2021 yang telah berbagi tentang inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pak Duta dan banyak hal yang kami pelajari dari bagaimana Pak Duta dengan inovasi tetapi berbasis alam, berbasis sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita. Baik, sampai saat ini konfirmasi saya terakhir dengan Pak dosen masih ada kegiatan di kampus sehingga kita langsung menuju ke sahabat rumah belajar. Barangkali sesuai dengan permintaan dari Ibu Meihan juga bahwa Ibu juga nanti terakhir ya Bu. Ya, oke. Mungkin saya tawarkan ke Pak Pangga dan Pak Yohanes. Kira-kira Pak Pangga mau berbagi duluan atau Pak Yohanes berbagi duluan? Saya ikut aja nih alurnya. Oke. Pak Yohanes? Pak Yohanes Gabungur. Oke. Kalau begitu, kalau Pak Pangga sudah siap, bisa berbagi dulu. Setelah itu nanti kita tidak ada sesi tanya jawab untuk ini berbagi SRB. Nanti setelah itu silakan bertanya sebanyak-banyaknya untuk semua SRB siap menjawab. Untuk Pak Pangga waktu silakan. Ya. Terima kasih untuk moderator Pak Casemiro. Yang saya hormati Pak Hieronymus Lado selaku Duta Rumah Belajar tahun 2021 dari NTT, dan yang saya banggakan rekan-rekan SRB serta Bapak Ibu Dewan Guru. Ini pertama kalinya lintas provinsi ya, dari Kalbar ke NTT. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk berbagi dan mendengar cerita dari rekan-rekan SLB lain. Kalau tadi Pak Hieronymus Lado sudah bercerita bahwa di tempat yang 3T pun inovasi pembelajaran itu tetap berjalan. Ini jadi bahan jadi lecutan lah bagi saya untuk saya lebih baik dan baik ke depannya. Oke, saya mulai aja presentasi saya kali ini. Apakah sudah terlihat Pak Casemiro? Sudah Pak, sudah. Oh ya, terima kasih. Sebentar ya Pak, ini lagi loading juga nih dari laptop saya. Oke, sudah. Baik, di tema saya kali ini adalah tentang diseminasi praktik baik dengan platform Merdeka Mengajar. Pertama-tama salam kenal, nama saya Pangga Ridho Barakallah. Pekerjaan sebagai guru informatika di SMA 3 Sungai Kakap, wilayah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya dari S1 Pendidikan TIK di IKIP-PGRI Pontianak, angkatan 2010 sampai 2015, masa kuliah saya. Email panggah.ridho92@gmail.com. Instagram saya bisa dicek di @panggah_rb. Di YouTube saya ada Panggah RB, serta blog yang perdana saya buat karena memang kebutuhan pembatik dan ke depan memang ini mau dikonsistensikan bagi saya pribadi untuk lebih tajam dalam menulis di panggah_rb92@blogspot.com. Salam kenal sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekilas kita
mengenal dulu tentang praktik baik. Nah, dalam definisinya sendiri, praktik baik adalah pengalaman baik dari berbagai aktivitas yang kita sering lakukan, pertama di lingkungan sekolah, dengan memberikan dampak positif bagi pengelolaan sekolah itu sendiri, proses pembelajaran yang kita berikan di kelas terhadap peserta didik, pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru maupun siswa, serta bagi masyarakat secara lebih luas. Nah, kita mengenal platform Merdeka Mengajar terlebih dahulu. Jadi dalam penjelasannya, di Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar atau istilahnya PMM yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila dengan memiliki 3 fitur utama. Nah, 3 fitur utama itu adalah belajar, mengajar, dan berkarya. Dalam penjelasannya sendiri, di salah satu webinar yang diselenggarakan Kemendikbudristek, Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek memaparkan bahwasannya platform Merdeka Mengajar ini dimiliki oleh guru, dari guru, dan untuk guru. Platform ini hidup menjadi suatu ekosistem agar seluruh guru di Indonesia dapat berbagi pengalaman dan saling mengembangkan dirinya. Nah, untuk cara mengaksesnya, kita bisa ke Play Store. Di situ silakan menuliskan Merdeka Mengajar dan di dalamnya nanti akan diarahkan untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, yang pertama saya ingin mengenalkan dulu yaitu fitur belajar di mana kita melatih kualitas kita sebagai seorang pendidik. Nah, fitur ini memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas secara mandiri. Nah, kita ada 8 langkah yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu memilih topik pelatihan materinya dulu, itu yang paling penting, lalu mempelajari materi aktivitas pelatihan mandirinya. Yang ketiga, mengerjakan latihan pemahaman, lanjut mengisi cerita reflektif setelah kita menonton atau menyaksikan video yang diberikan oleh aplikasi PMM-nya sendiri, kita bisa mengisi cerita reflektifnya. Lalu pelajari materi sebelumnya jika ada dengan langkah yang sama. Jika semua materi sudah dikerjakan, silakan kerjakan post-test. Post-test itu terdiri dari soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan dan jika tidak mencapai nilai standarnya, kita bisa melakukan remedial untuk mengulang post-test itu kembali. Pelajari modul berikutnya dengan langkah yang sama, kerjakan dan unggah aksi nyata jika telah selesai dalam keseluruhan modul yang diberikan. Banyak beragam video inspiratif yang bisa kita dapatkan dari fitur mengajar. Ini adalah fitur yang kedua, setelah sebelumnya adalah fitur belajar, yang selanjutnya adalah fitur mengajar. Fitur mengajar ini memberikan kesempatan kepada kita sebagai seorang guru serta tenaga kependidikan di sekolah tertentu bisa mendapatkan beragam video inspiratif dari sesama rekan sejawat atau rekan seprofesi untuk mengembangkan diri kita dengan akses yang tidak terbatas, pada akhirnya mengembangkan kualitas kita sebagai seorang pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan untuk sekedar informasi saja, sekolah saya tahun ini sedang melaksanakan IKM itu sendiri di tahun perdana. Yang ketiga adalah fitur berkarya, ya ini sebagai wadah praktik baik yang nantinya akan saya tampilkan apa yang saya buat dalam praktik baik itu sendiri. Nah, platform ini mendorong kita sebagai guru untuk berkarya, menyediakan wadah berbagai praktik baik, fitur lainnya. Jadi ini ada dalam fitur bukti karya saya yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran, terutama terkait best practice pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ini bisa dalam bentuk video yang kita dokumentasikan dalam bentuk video. Ini salah satu karya saya yang memang saya buat dan saya dedikasikan sebagai praktik baik untuk tugas pembatik level 2 yang pernah saya laksanakan. Nah, berbagi karya ini yang telah saya lakukan. Di aksi nyata yang saya buat ini, berhubungan saya adalah seorang guru informatika, jadi saya menerapkan pembelajaran based game learning, di mana pembelajaran yang berbasis permainan dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes mendorong saya untuk bisa dan menerapkan aplikasi ini karena pertama, aplikasi ini mendukung kemajuan zaman di mana era saat ini siswa sudah terbiasa
di permainan game online segala macam, dan tawaran dari kuis ini adalah memberikan sentuhan yang mirip dengan game edukasi di dalamnya. Jadi selain anak-anak mengerjakan soal yang sudah saya berikan, siswa juga menikmati aplikasi kuis ini dalam mengerjakan soal tersebut, terutama dari beberapa item-item yang mirip dengan game online yang biasanya mereka mainkan. Jadi saya coba mengkolaborasikannya dengan pembelajaran menggunakan TPEC itu sendiri untuk memudahkan saya dalam melakukan proses pembelajaran. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana karya itu saya buat dan saya olah hingga akhirnya video praktik baik ini nantinya akan saya linkkan ke PMM yang memang sudah saya punyai sebelumnya. Di sini untuk kita memberikan praktik baik atau pengalaman pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang kita pilih adalah bukti karya itu sendiri. Karena kita akan memberikan karya kita yang telah kita buat sebelumnya, kita rekam dan kita edit untuk di-upload atau dibagikan secara linknya. Di sini kita pilih karya saya. Kita bisa menambahkan karya setelah kita buat yang sebelumnya, dan jika ingin menambah koleksian karya kita bisa memilih dengan tambah karya Anda. Nah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan salah satu yang memang sudah saya buat, itu sebagai bentuk praktik baik yang sudah saya paparkan sebelumnya di sekolah instansi saya sendiri, dan di sini saya akan menunjukkan sedikit di webinar kita kali ini. Jadi untuk praktik baiknya di aplikasi bukti karya ini sendiri itu lebih memberikan linknya. Jadi sumber video yang kita buat itu berasal dari uploadan di YouTube kita. Jadi kalau kita punya channel YouTube yang memang tengah kita berdayakan, nah disitulah kita coba upload terlebih dahulu video-video praktik baiknya. Yang nantinya di bukti karya itu lebih ingin lebih ke linknya. Jadi tidak lagi kita mengupload di bukti karya. Jadi link dari bukti karya itu adalah link dari YouTube itu sendiri. Ini contoh video yang saya buat. Semoga bisa kedengaran walaupun tidak terlalu besar. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel saya, ini jadi tempat saya berbagi pengalaman pembelajaran yang saya lakukan dan saya dokumentasikan. Jika bermanfaat, silakan nikmati sampai akhir ya. Pembelajaran yang dilaksanakan ini mengenai materi informatika dan keterampilan generik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setiap peserta didik mampu berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasilnya dengan efektif dan efisien. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan berkembang adalah bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Rumah Belajar memberikan konsep pembelajaran virtual di mana tujuan utamanya adalah mempersiapkan peserta didik mengenal ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang lebih relevan, update dan dapat dipercaya, terutama sebagai bahan referensi tugas yang mereka kerjakan. Itu sedikit dari video yang memang saya terapkan sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi berbagi karya yang memang ingin saya paparkan adalah di mana platform Merdeka Mengajar ini menjadi wadah bagi kita untuk saling berbagi
baik itu video yang memang kita dokumentasikan sebagai bentuk model pembelajaran inovasi di setiap kelas maupun penjelasan-penjelasan dari beberapa video-video menarik lainnya. Dan aksi nyata yang memang saya berikan ini nantinya bisa dimanfaatkan atau jadi bahan inspirasi untuk kawan-kawan sekalian yang kita bisa juga minta feedback dari rekan sejawat. Salah satunya yang saya dapatkan dari Pak Adi Mulyana ini. Ini bagian dari umpan balik atau feedbacknya. Nah, untuk membagikan itu, kita bisa mengklik bagikan karya yang nantinya bagikan karya ini bisa kita pilih fitur yaitu WhatsApp, Facebook, Telegram, atau salin link. Nah, salin link ini nantinya yang akan kita sebarluaskan ke media sosial yang kita miliki agar bukti karya ini bisa dinikmati oleh setiap insan pendidik nantinya. Terus sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi praktik baik menggunakan platform Merdeka Mengajar. Untuk selanjutnya, mungkin saya serahkan kembali ke Pak Kasmiro. Sebelumnya saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Panggarido yang telah berbagi praktik baiknya dalam memanfaatkan portal rumah belajar dan melakukan berbagi atau destinasi kepada rekan-rekan guru se-Indonesia maupun rekan-rekan guru di lingkungan terdekat Bapak Ibu.